warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwulandari Dalimunte dari kelas PAI 1B, Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Angkatan 2022. Sebelum saya memulai penjelasan saya, yang terhormat saya ucapkan kepada Ibu Imasari Ramadhani, MPD, selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perbandingan pendidikan. Di sini saya akan membahas 3 poin mengenai perbandingan pendidikan. Poin pertama adalah mengenai pengertian perbandingan pendidikan, dan yang kedua adalah sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia, dan yang terakhir adalah perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di negara lain. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian perbandingan pendidikan. Jadi, menurut Carter-Vigot yang berbunyi, perbandingan pendidikan adalah studi yang bertugas mengadakan perbandingan teori dan praktek kependidikan yang ada di dalam beberapa negara dengan maksud untuk memperluas pandangan dan pengetahuan di luar batas negerinya sendiri. Selanjutnya adalah dari I.L. Kandel, memberikan pembatasan pengertian yang berbunyi, pendidikan perbandingan adalah studi teori tentang teori dan praktek kependidikan masa sekarang sebagaimana dipengaruhi oleh beberapa atau bermacam latar belakang yang merupakan kelanjutan sejarah pendidikan. Jadi dapat saya simpulkan dari definisi para ahli yang saya jelaskan tadi, perbandingan pendidikan adalah berarti menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya. Nah, selanjutnya, bagaimana mengenai sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia? Bagaimana perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di negara lain? Di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, sistem pendidikannya itu berbeda dengan negara lain karena di Indonesia ada pendidikan anak usia dini atau PAUD selama 2 tahun, SD atau MI selama 6 tahun, SMP dan SMA 3 tahun, kemudian yang terakhir perguruan tinggi selama 4 tahun. Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Selain itu, pendidikan juga memegang peranan utama bagi kemajuan dan perkembangan dari sebuah bangsa. Sistem pendidikan yang baik sejak usia dini membuka jalan bagi setiap negara di dunia untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Namun, tidak hanya sistem pendidikannya saja yang harus baik, melainkan kualitas guru serta dukungan pemerintah juga harus seimbang. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang fakta-fakta pendidikan di beberapa negara. Di setiap negara ini mempunyai sistem pendidikan yang berbeda-beda. Penting bagi kita untuk mengetahui beberapa pola pendidikan di negara lain agar kita dapat belajar dan terus termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Negara yang pertama adalah Finlandia. Keberhasilan di negara ini didukung oleh tenaga pengajar yang lulusan magister atau S2. Di negara ini minimal umur 7 tahun. Anak 7 tahun, menurut mereka, otak-otak anak di bawah umur tersebut belum mampu menerima beban dari sekolah. Siswa juga tidak sekalipun diberi pekerjaan rumah atau PR agar mereka dapat memanfaatkan waktunya untuk bermain. Nah, selanjutnya Korea Selatan. Kalian yang suka menonton drama Korea dengan latar belakang sekolah, ternyata kehidupan di sekolah di Korea Selatan tidak seindah yang ada di drama Korea. Bayangkan saja, siswa yang ada di jenjang jenjang SD dan SMP, waktu belajar dimulai dari 7 pagi sampai dengan setengah 5 sore. Sedangkan SMA dimulai dari pukul 8 pagi sampai malam. Hal ini dilakukan agar mereka belajar ekstra keras untuk memasuki perguruan tinggi. Persaingannya sangat ketat, membuat para calon mahasiswa keberatan sampai mereka stres hingga bunuh diri. Nah, sekarang adalah Jepang. Masyarakat Jepang sudah dikenal dengan kecerdasan dan kesopanan serta etos kerjanya yang sangat baik. Keunggulan tersebut dapat tercipta
karena sistem pendidikan di Jepang dinilai salah satu yang terbaik di dunia. Berbeda dengan di Indonesia, di Jepang, para siswa tidak akan memperoleh ujian apapun hingga mereka mencapai kelas 4 atau usia 10 tahun. Mereka meyakini bahwa tujuan 3 tahun pertama sekolah bukanlah untuk menghakimi pengetahuan atau belajar anak, melainkan mereka fokus pada pembelajaran sopan santun dan karakter diri. Di akhir SMA, para siswa Jepang harus menempuh ujian yang sangat penting dalam menentukan masa depan mereka. Siswa dapat memiliki salah satu perguruan tinggi yang mereka inginkan. Nah, itulah beberapa sistem pendidikan di dunia. Setiap kebijakan dari suatu negara tentunya sudah dipertimbangkan dengan baik. Semoga kita dapat belajar dari beberapa negara agar kita juga dapat termotivasi. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan penjelasan hingga akhir mengenai sistem perbandingan pendidikan di Indonesia. Semoga dengan adanya pembahasan materi ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita mengenai hal tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dari kata-kata saya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.